Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Cinta terlarang, mantan mafia, bab 42, Lost Control. Bunda dokter, teriak Anjani yang baru saja turun dari mobil di lobi rumah sakit. Bocah menggemaskan itu berlari tanpa memperdulikan sekitar masih mengenakan seragam sekolahnya dan rambut yang dikuncir dua itu bergerak juga mengikuti langkah Anjani. Al, yang mengenal suara itu pun menoleh. Seketika senyum di bibirnya mengembang, melihat bocah itu berlarian ke arahnya, kedua lututnya bertumpu dengan lantai marmer. Merentangkan kedua tangannya menyambut bocah, menggemaskan yang beberapa hari ini tak bertemu. Grab, I miss you Bunda dokter. Rengek Anjani memeluk erat leher Elle. I miss you to sayang. Elle mencium kedua pipi gembul Anjani, kebiasaan banget. Lari-lari nggak lihat sekitar, bahaya sayang. Elle mencubit gemas hidungnya. Maaf Bunda, nggak habisnya Jani udah nggak sabar ketemu Bunda. Ucap bocah itu lalu mengambil satu buah kotak yang berada di dalam tas miliknya. Jani punya hadiah untuk Bunda. Wah, apa ini sayang? Kita duduk di taman yuk. Hajat Ella membopong Anjani, si empunyet mengangguk lucu dengan senyum lebarnya. Entah sebesar apa perasaan yang digambarkan Anjani ketika bertemu dengan Elle, yang ia klaim adalah bundanya. Mana suster kamu sayang? Tanya Ale celingukan. Jani kesini sama ayah, tapi ayah tadi sedang menerima telepon. Entahlah Jani tak peduli. Elle mengangguk-anggukan kepalanya. Suasana taman yang begitu asri di tengah teriknya matahari yang berada di atas kepala, semilir angin sepoi-sepoi membuat beberapa tumbuhan di sana bergerak bebas tak sedikit, dedaunan kering berjatuhan di atas hijaunya rumput. Taman yang cukup luas berada di tengah-tengah bangunan megah rumah sakit ini, tak sedikit orang berlalu lalang di taman mengingat tempat ini menjadi favorit bagi para pasien yang merasa jenuh ketika selalu berada di dalam ruangan. Eloy mendaratkan bokongnya di bangku. Pel yang terbuat dari besi itu terletak di sebelah pojok taman mengingat hanya tempat itu yang kosong. Apa ini sayang? Boleh Bunda dokter buka? Keucap Ele yang penasaran dengan kotak berwarna biru navy dengan pita pink ini. Mulalah ini cantik sekali, sepertinya enak. Ella menatap takjub beberapa cup cake yang dihias berbagai karakter lucu ini. Senyum Anjani mengembang. Ketika mendapat pujian dari sang bunda, aku menghiasnya sendiri Bun, kata Bu Guru. Boleh diberikan untuk orang tersayang? Jawab Anjani dengan binar bahagianya. Mendengar ucapan Jani seketika mata Ella berkaca-kaca. Ternyata kalian di sini. Ayah mencari kemana-mana. Ella buru-buru menghapus air matanya ketika mendengar suara berat milik Dewa. Duda berumur 40 tahun itu masih terlihat tampan dan berwibawa. Terlebih mengenakan setelan jas kantor dengan rambut yang disisir rapi. Ayah, teriak Jani. Ayah duduk sebelah Bunda. Jani menarik tangan sang ayah tak mau dirinya pun menurutnya seperti ini yang aku mau Bunda sama ayah. Itu selalu bersama. Keduanya dibuat kikuk dengan senyum canggungnya. Mereka bertiga duduk di bangku taman itu dengan Anjani yang berada di tengah-tengah menyuapi cup cake kepada keduanya. Hal ini membuat seluruh pasang mata yang menatapnya kagum. Keluarga yang indah, keluarga cemara. Ada pula yang mencibir sebab yang mereka tahu Elle itu dekat dengan CEO rumah sakit ini. Lihat itu, dokter yang selama ini sok jual mahal. Ternyata nggak beda jauh dengan Jalang di luaran sana. Kemarin dengan Tuan Erik, sekarang entah itu dengan siapa. Mana ada anak kecil lagi? Jangan-jangan itu anaknya? Kasakusuk para tenaga medis yang tak sengaja melihatnya. Hingga membuat Erik yang tengah mencari keberadaan alam pun menoleh ke sebuah taman itu. Hatinya bergemuruh melihat pemandangan di depannya. Dengan langkah lebat ia segera menghampiri mereka. Sweetie, panggil Erik dengan geraman tertahan. Ketiganya menoleh dengan ekspresi berbeda-beda, termasuk Anjani yang merasa ketakutan
Melihat wajah Erik yang dulu pernah memarahinya, tak lain dengan Elle tak dapat menyembunyikan keterkejutannya terlebih raut wajah Erik yang tak bersahabat. Om jahat, ngapain di sini? Keteriak Anjani berkacak pinggang, mencoba melawan rasa takutnya. Sayang, nggak boleh bicara seperti itu, nggak sopan. Minta maaf sama omnya, tegur Dewa merasa tak enak hati melihat siapa pria di depannya ini. Senjata Anjani hanya memalingkan wajahnya merasa kesal lantaran kebersamaannya terganggu. Maafkan anak saya Tuan Enrico, Dewa menunduk hormat, sedangkan Erik hanya menatap malas keduanya. Giselle adalah calon istri saya, jadi tanpa harus saya jelaskan seharusnya Anda paham. Ditah Erik menatap Dewa dengan tajam dan menarik tangan Elle agar mendekat kepadanya. Apa sih, Rik? Jangan bikin malu, ini di tempat umum. Ngebantah Elle tak suka. Kamu membuat Anjani ketakutan. Sambung Elle. Anjani mendengar ucapan Erik, membuat dirinya menangis. Kau terang-terang membelanya Sweti. Kau membela orang yang membuatmu menjadi gunjingan banyak orang, ucap Erik tak suka. Semua orang di sana bahkan tengah menggunjingmu, karena kau dekat dengan pria lain di saat kau sudah menjadi kekasihku. Mereka semua menganggapmu sebagai wanita murahan Elle. Tanpa sadar Erik meninggikan suaranya, membuat Elle seketika membeko. Dirinya terlalu syok dengan ucapan Erik, terlebih ucapan Erik yang membuat hatinya teriris. Kamu sadar dengan ucapanmu? Peliri Elle mantap Erik dengan berkaca-kaca. Kamu tak lebih dari mereka, Erik. Teriak Kale, lalu dirinya pergi meninggalkan mereka. Saya rasa Anda sama sekali tidak pantas untuk wanita seperti Dr. L. Tuan Enrico. Dia terlalu sempurna untuk Anda yang bahan tak bisa menahan lisan Anda, ucap Dewa dengan santainya. Sebelum janur kuning melengkung, siapapun bisa mendekatinya, walaupun sudah sama-sama memegang buku hijau dan merah itu pun akan saya perjuangkan. Jika wanita itu adalah Dr. L. Perbaiki sikapmu, jika tidak L akan berada di sisiku. Ancam Dewa hingga membuat Erik termangu, menyadari kebodohannya, tak memperdulikan. Kedua orang di situ Erik segera berlari, mengejar Elle yang bahkan sudah tak terlihat. Dengan wajah paniknya Erik berlari menuju ruang milik Elle. Namun hasilnya nihil, tak ada siapapun di sini. Sudah tak terhitung berapa kali dirinya mengelilingi rumah sakit yang begitu besar ini, tetapi nihil. Semuanya kosong, tak ada keberadaan Elle. Rasa cemas, takut, bersalah bercampur menjadi satu akibat kebodohannya. Sweti, aku minta maaf. Aku nggak ada maksud seperti itu, maaf. Lirihnya pelan, dirinya duduk di lantai, bersandar dinding ruangan Elle, berharap Elle akan kembali. Tuan, kenapa Anda di sini? Tanya salah satu office boy yang kebetulan tengah lewat. Erik mendongak menatap tak minat orang di depannya. Dengan perasaan gugup office boy itu, kembali bertanya, tak ada yang bisa saya bantu Tuan? Cicitnya pelan, namun sama sekali tak mendapat jawaban dari Erik. Kakak, kalau begitu saya permisi Tuan, sambungnya dengan gemetar. Lalu office boy itu pergi dengan langkah yang tergesa-gesa.